Halo Warsirin Wasiro di seluruh Indonesia yang takut operasi, sampai sekarang belum operasi, masih bingung ngobati ambeien pakai apa dan belum sembuh-sembuh. Ada baiknya kita simak ini penjelasan Dokter Benny Ryan dari Probolinggo ya. Ini saya kutipkan dari TikTok beliau. Kalau ambeien sudah grade 4 tapi tidak dioperasi atau dibiarkan saja karena tidak sakit itu gimana, Dok? Wah, ini dari Mbak Monica. Wah, ini ya pertanyaan bagus sekali dari Mbak Monica ya. Jadi tak jawab dengan serius, Rek ya. Jadi gini Mbak Monica ya. Kita tahu semua ya, kalau ambeien itu ada 4 grade ya. Ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 ya. Untuk grade 3 dan grade 4 ini, lah benjolannya itu keluar dan nggak bisa masuk. Kalau grade 3 itu harus dimasukkan secara manual. Tapi kalau grade 4 itu malah nggak bisa dimasukkan sama sekali. Nah, itu ya Mbak Monica ya. Nah, kalau kondisi kayak gini Mbak Monica, ya itu harus dilakukan tindakan operasi ya. Meskipun nggak sakit, yang dikhawatirkan itu komplikasinya Mbak Monica ya. Kalau grade 4 itu yang dikhawatirkan itu terjadi strangulasi atau terjadi jepitan di pembuluh darah wasirnya itu. Nah, kalau terjadi jepitan, otomatis jaringan-jaringan di sekitar anus itu nanti nggak dapat suplai darah. Kalau nggak dapat suplai darah, yo bisa mati jaringannya, gitu Mbak Monik ya. Jadi bahayanya di situ. Jadi meskipun nggak ada keluhan, ya rekomendasinya tetap dilakukan tindakan operasi karena khawatir komplikasi itu tadi. Kecuali grade 1 dan grade 2, lah itu masih bisa kita berikan terapi, kita tata laksana, kita lakukan terapi untuk mengembalikan fungsinya. Itu masih bisa itu kalau grade 1, grade 2. Tapi kalau sudah grade 4 ini susah ini ya. Gitu Mbak Monik ya. Yes. Ya mau konsultasi periksa atau berobat bisa langsung datang ke praktekanku ya. Ini alamat lengkap dan jadwal prakteknya, oke? Dari keterangan Dokter Benny tadi jelas bahwa kalau sudah grade 3 atau 4 itu ya kalau menurut dokter jalan satu-satunya adalah operasi. Kecuali kalau grade 2 atau grade 1, grade 2 itu masih bisa diupayakan ya. Diupayakan untuk sembuh, tapi juga perlu effort yang tidak ringan ya. Tapi kalau sudah grade 3 apalagi grade 4 itu kalau versinya dokter itu ya nggak ada jalan lain kecuali operasi. Karena kalau grade 4, kalau grade 3 itu benjolannya selalu keluar, tapi bisa dimasukkan dengan manual, maksudnya dipakai tangan, pakai jari. Itu seperti yang saya alami bertahun-tahun yang lalu sejak SMA mungkin ya, atau kuliah atau SMA itu ya. Itu sudah selalu setiap BAB atau bahkan tidak BAB, kalau jalan capek begitu tiba-tiba benjolannya keluar, tapi tidak sakit. Tidak sakit, tapi nanti dimasukkan lagi pakai jari itu bisa. Tapi setiap BAB selalu keluar, benjolannya selalu keluar. BAB-nya ukurannya normal dan si benjolan itu selalu ikut keluar dan tidak bisa dimasukkan kalau tidak ditekan lagi pakai jari. Jadi itu yang dimaksud grade 3 ternyata ya menurut Dokter Benny ya. Grade 3 itu masih bisa benjolannya dimasukkan secara manual. Nah kalau grade 4 itu sudah nggak bisa, dan ini yang saya alami sehari menjelang operasi. Saya tiba-tiba benjolan muncul, sudah dimasukkan pakai jari, ditekan-tekan tuh nggak bisa. Nggak bisa, kayak apa ya, lubangnya kayak sempit begitu dan benjolannya kayak gede gitu. Mungkin itu waktu itu kalau saya ukur tuh segede telur ayam kampung gitu ya. Dan itu tidak bisa masuk. Sakit sih enggak, tapi enggak enak rasanya, ganjel begitu. Enggak sakit cenut itu enggak ya. Saya alhamdulillah ya, selama belum operasi itu yang saya alami adalah BAB berdarah, kadang-kadang mengucur begitu, curr gitu, kadang-kadang itu yang paling bikin panik ya, sehari 2 hari 3 hari begitu. Kemudian benjolan yang selalu keluar itu yang bikin nggak nyaman sekali. Tapi nggak sakit cenut itu enggak saya ya. Nggak, termasuk ketika grade 4 keluar itu seperti nggak sakit tapi ganjel begitu ya. Bagaimana wong ada benjolan segede itu di anus yang lubangnya sempit begitu. Nah itulah yang membuat saya sangat tidak nyaman dan kemudian saya putuskan operasi. Untuk diketahui saya sebelum itu paling cuma sekali atau 2 kali ke dokter ya.
itu kasih obat gitu aja, tapi ya nggak mempan karena itu seingat saya ke dokter itu sudah grade 3. Grade 3 saya baru ke dokter ya dikasih obat apa adium apa gitu ya nggak ngefek ya. Akhirnya setelah perjalanan dari Surabaya pulang itu benjolan keluar nggak bisa masuk dan kok nggak enak sekali gede gitu. Akhirnya saya ke rumah sakit, sudah ini mau dioperasi ya dioperasilah, pokoknya saya pasrah begitu dan akhirnya dioperasi dan dibius ya, dibius operasinya paling 1 jam atau setengah jam begitu. Setelah operasi sadar itu nggak rasa sakit, nggak ada, sudah ngobrol gitu dijenguk saudara-saudara gitu. Tapi setelah biusnya hilang baru rasanya panas, nyeri, cekit-cekit, wes karu-karuan, keringat dingin seperti itu. Tapi sama waktu itu sehari masih di rumah sakit selalu dikasih obat anti nyeri yang lewat infus begitu ya. Akhirnya ya sehari atau 2 hari itu akhirnya pulang, dan pulang itulah drama-drama berikutnya terjadi ya. BAB baru ke hari ke-5 atau ke-4 saya baru BAB, ternyata tamponnya yang ada di dalam lubang itu waktu saya pulang belum dilepas sama perawatnya ya. Jadi saya ketika di rumah sakit itu BAB seperti nggak bisa keluar. Setelah 4 hari atau 5 hari di rumah itu saya paksa keluar, saya raba-raba ternyata ada tampon kasa segede sini. Langsung saya tarik, saya buang, baru bisa BAB. Awal-awal bisa BAB, tapi setelah 2 minggu, 3 minggu tuh waduh sembelitnya ndak karu-karuan. Sembelit terus keluar cuma 1 kotoran kambing begitu, dicukil-cukil kalau keras ya, sampai dicukil-cukil, nggak minum pencahar, berbagai pencahar itu juga sulit keluar, dan baru brol itu bisa agak lega itu setelah saya hitung itu 1,5 bulan. Tapi selama 1 bulan tuh saya bisa aktivitas ya, saya bisa aktivitas, tapi BAB-nya belum lancar. Kemudian keluar cairan kuning itu saya ketika aktivitas keluar rumah ya, di kerja tapi belum berat lah ya, saya ganjel pakai tisu. Setiap saya kencing atau apa itu saya ganti lagi ya bawa tisu. Ya saya merasa ya terganggu, tapi bisa aktivitas tuh saya bersyukur. Dan setelah 1,5 bulan bisa BAB keluar lega begitu, saya memutuskan saya berarti juga harus belajar naik sepeda motor. Dan setelah itu saya kerja seperti biasa, sekali-kali sembelit udah nggak tak pikir. 1,5 bulan 2 bulan tuh saya sudah wira-wiri naik sepeda motor, saya jumping tak coba itu ya, sudah kuat. Begitu ya saudara-saudara ya. Jadi bagi yang masih bingung kalau sudah grade 3 atau grade 4 apalagi, kalau menurut dokter Beni tadi disarankan untuk operasi. Tapi kalau masih takut terus dan terus takut ya bagaimana lagi, harus dilawan ya kalau pengen sembuh. Tapi kalau masih kuat menahan ya monggo itu hak masing-masing. Kita tidak bisa memaksa ya, karena ini menyangkut mental ya, mental setiap orang tidak sama. Oke, coba saya akan lanjut bacakan lagi komen di video YouTube yang terakhir saya upload. Ada banyak juga ini yang komen, saya mungkin tidak semua saya baca ya. Yang pertama ada ASM, ini baru, teman baru kayaknya ini. Alhamdulillah saya sudah sembuh setelah 2 bulan dari operasi. Untuk yang masih ada masalah wasir, nggak apa-apa operasi saja. Nah ini contohnya ASM, Bang ASM, nggak apa-apa operasi saja, masalahnya selesai dengan operasi, hidup lebih bahagia pasca operasi. Nah ini yang testimoni yang operasi ya. Kemudian Mbak Violet, join adalah kata yang terngiang dari 11 tahun yang lalu waktu mau operasi sesar anak ketiga wasir, saya sudah stadium 3 sejak anak kedua. Jadi dokter menawarkan tindakan operasi sesar plus hemoroid sekalian, katanya lebih efisien perawatannya. Saya tidak mau, nggak bisa bayangin postcare-nya. Aduh, kalau join bisnis pasti mau saya. Oh ini join bisnis, maksudnya bisnis apa ini Bu ini? Berikutnya Bagas, Bang Bagas absen Pak Khalid, kepagian ini masih 1:30. Aduh, dari kemarin sembelit udah 2 hari gara-gara makan mendoan tempe BAB jadi nggak lancar.
terpaksa agak mengejan, yang keluar cuma sejempol, ya itu seperti yang saya katakan tadi ya, nggak enak rasanya mengganjal, tapi tetap harus tenang, pikiran nggak boleh negatif. Sama kemarin siang udah perjalanan jauh naik motor sekitar 40 km pulang pergi, alhamdulillah aman. Wah ini udah sembuh ini bang, tinggal soal BAB sembelit sekali-kali itu nggak apa-apa itu, alhamdulillah aman. Masalah nanti sembelit, tapi rasanya mendingan daripada sembelit awal-awal pasca operasi. Waduh, rasanya ibarat lubang sempit didongkrak. Terpaksa ini minum obat pencair biar lega lagi. Sama sayur tak bayangkan dari biasa, tak banyakin dari biasanya. Ya itu biasa ya. Itu warna-warni ketika kita proses penyembuhan setelah ini. Mungkin kalau sudah bisa naik motor ini sudah sebulanan ya mungkin ini. Semangat bang, ini mau sembuh kok ini menurut saya. Biasa sembelit sekali-kali itu biasa. Aim hadir pak, nyimak selalu, terima kasih. Bahtiar Arifin, saya takut operasi di rumah sakit. Nah ini ya, ini ada yang relate ya dengan materi dokter tadi ya. Puasa kemarin nyoba operasi ke alternatif wasir, dioles teramuan, hari ke-7 benjolan wasir lepas. Hari ke-10 sudah nyaman dan jalan-jalan, BAB lancar, pemulihan cepat, 1 bulan sudah aktivitas normal. No drama takut BAB, kekurangan metode ini, harga lumayan mahal. Waktu terapi lumayan sakit, cuma bisa tahan. Setelah wasir lepas langsung nyaman. Nah, ini. Oh, ini ada solusi yang bagi takut operasi, tapi di mana? Tolong disebutkan, Bang. Kalau ya nggak apa-apa dipromosikan ya. Kalau memang ini manjur, rumah sakit alternatifnya di mana? Biayanya berapa proses sembuhnya, berapa lama begitu, Bang. Biar Bang Bahtiar Arifin ya, biar ini menjadi referensi bagi teman-teman yang tidak kuat atau tidak berani operasi. Terima kasih bang testimoninya ya, ini tidak berani operasi tapi alternatif dan merasa sembuh juga Bang Bahtiar Arifin. Selamat kalau begitu ya. Ini ada contoh, cuma tolong disebutkan di mana, metodenya apa, biayanya berapa, ini penting bagi yang pengen operasi. Kemudian ada Bang Haji Susilo hadir pak, siap. Saiful Anwar teman kita. Jadi ingat waktu dulu bolak-balik rumah sakit, sudah 4 rumah sakit yang menyarankan harus operasi. Akhirnya dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari orang lain, menyesal kenapa enggak dari dulu operasinya. Nah ini sudah sembuh total kan? Alhamdulillah enggak ada BAB berdarah lagi, enggak ada nyeri, cuma sembelitnya doang sama linu-linu dikit. Nah sudah sembuh ini ya, sudah sembuh. Wati Sam nih, kalau saya sekarang kadang nyaman, kadang nyeri habis BAB. Tenang Mbak Wati ya. Kemudian emang seperti itu penyembuhannya Mbak, tetap tenang, juga ngikutin alurnya ya betul. Jadi ada dua aliran ya, ada dua aliran operasi dan tidak operasi. Silahkan dipilih. Cuma yang tidak operasi itu tolong ya diinfokan lebih detail, pengobatannya macam apa, pakai salep apa, di mana lokasinya, alamatnya, terus habisnya berapa, sembuhnya berapa lama. Ini penting buat yang pengen mengikuti atau ingin melakukan penyembuhan tanpa operasi tersebut. Begitu ya. Terima kasih ya yang sudah infokan. Bang Ulumson Haji, channel favorit Wazidin Wasirot, semoga saja ya. Kemudian Aminah Tihami hadir Pak Khalid, buat Wazidin Wasirot tetap semangat, saya udah ngalamin semua yang Anda keluhin. Sekarang saya masuk bulan keempat masih nyeri, tapi nggak tiap kali bispap, kadang masih berdarah. Menurut dokter harus direvisi, tapi saya nggak mau, jadi saya sebarin aja wat sembuh. Saben babe masih sering perharinya dan masih ada cairan yang keluar, semangat diajak. Iya, nggak apa-apa. Ini tenang, direndam-rendam pakai air hangat lagi, dioles-oles betadine, dialbumin, gitu-gitu dicoba. Insya Allah itu sudah mau sembuh. Assalamualaikum Pak, apa benjolan singkintek Pak Khalid pernah rasa gatel? Ya pernah kuatel gitu kan ya, pernah Bang Rian merah. Oke ya. Kak, saya juga ada skintek, pengalaman saya gatal tiap habis makan pedas. Ya nggak apa-apa, yang penting BAB lancar ya. Oke. Kemudian Violet, skinteknya sebesar apa Kak? Punyaku kiri kanan, cuma yang kanan agak besar sebesar kacang mente. Violet, saya punya 2 skintek, 2
ikan pasca operasi sebesar kacang mente, yang satu sebesar kedelai. Sekarang 1 bulan setelah mengecil, yang besar kedelai, yang kecil udah hilang ya. Ini sama punya saya sampai sekarang juga menurut saya hilang sih, kecil begitu kok. Nah, ini punya aku juga ada, kanan bagian depan awal numbuh kengkiteknya, cebok kena tangan, waduh agak nyeri dikit. Udah traveling masak benjolannya numbuh, ternyata daging tumbuh sekarang udah biasa, sama juga dulu habis BAB gatal sekarang udah enggak. Nah, ini info-info dari teman kita ya. Operasi apa yang tidak nyeri banget, jenis apa ya Bang? Operasi itu tidak ada yang sakit sama sekali, jangan khawatir ya. Habis operasinya yang sakit ya. Ketika operasi emang nggak sakit karena bios ya, violet. Semua operasi metode apapun pasti paskanya baru sakit setelah operasi ya. Jadi begitu saudara-saudara, tetap semangat, semoga lekas sembuh, jangan khawatir. Kalau yang sudah operasi berapapun bulannya kita tunggu sampai sembuh. Sampai jumpa lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.